Kalau ketua DPR punya KPI, kira-kira harusnya apa ya? Karena gue tuh berusaha untuk menjadi orang yang objektif ya dalam melihat sebuah dinamika atau dalam melihat sesuatu lah ya. Makanya salah satu tools yang gue gunakan kan selama ini pakai KPI ini. Nah belakangan ini kan kita tahu nih ada gonjang-ganjing soal revisi undang-undang yang sudah ditetapkan oleh MK dan segala macam itu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu tuh yang sudah meresahkan gue dari lama ya. Dan apalagi gue ngeliat video ini nih. Video ini nih ya. Dimana di video ini nih sebagai ketua DPR itu tuh kayak menurut gua pesannya apa sih gitu, nggak jelas. Minta maaf juga enggak gitu ya. Terusnya habis itu malah kita disuruh bekerja lagi untuk membangun negeri. Man, come on, kita semua udah bekerja gitu ya. Mungkin jangan-jangan yang belum kerja mereka. Nggak tahu juga gitu ya. Makanya gue mencoba mau mengusulkan satu sistem yang lebih objektif nih dalam menilai. Ini kan subjektivitas gue nih ngelihat video yang tadi tuh ya, ngelihat isinya ada gitu kan. Kita coba yuk bikin lebih objektif penilaian kita tentang ketua DPR dan anggota-anggotanya. Nah biasanya kalau gue bikin KPI itu gue mulai dari kepalanya dulu nih. Nah kali ini gue coba mau mengusulkan ke netizen, kita bikinin KPI buat ketua DPR, oke? Berdasarkan concern-concern atau isu-isu dari masyarakat. Yang pertama, yang paling gampang adalah concern gua sebagai masyarakat. Rapat-rapat DPR itu konon kabarnya banyak yang tidur. Konon kabarnya banyak yang nggak datang karena ketiduran. Ada tuh beritanya dulu ya kan, terutama kalau rapat-rapatnya tidak menarik atau mereka tidak punya kepentingan. Kalau rapatnya ada kepentingan, cepet langsung dipanggil saat itu juga langsung datang. Nah misalkan kita ambil dari isu itu ya, ini sambil belajar bikin KPI ya, ini sambil belajar ya. Kalau isunya seperti itu, maka mungkin gue akan kasih KPI ke ketua DPR adalah persentase meeting atau persentase rapat DPR yang dihadiri oleh 100% anggota yang memang harus hadir. Karena kan mungkin ada rapat yang anggotanya yang si A nggak harus hadir gitu ya. Jadi kita harusnya bisa hitung tuh berapa meeting DPR yang 100% itu hadir tuh pesertanya. Tapi ini nih sebenarnya ini KPI paling cupu karena ini hanya ngomongin hadir atau nggak hadir, belum ngomongin kinerjanya. Cuma masalahnya yang paling cupu, yang paling dasar aja kayak gini itu gua lihat tidak terpenuhi juga. Oke, satu. Atau yang kedua kita bisa hitung. Ini menarik nih. Jumlah kasus atau insiden di mana anggota DPR tertidur pada saat rapat. Kita hitungin kalau bisa, kan CCTV udah canggih tuh sekarang, ya kan? Kita hitungin, gitu kan. Coba hacker-hacker kalau bisa CCTV-nya dihack, masukin software untuk ngitung berapa jumlah anggota DPR yang terlelap. Itu kena satu, gitu ya. Hitungin. Kita lihat ada pengurangannya enggak? Ya, karena kan namanya ketua, kepala, harus bisa atur anak-anaknya dong. Walaupun dari partai yang berbeda, ya, nggak pengaruh, kan lu ketuanya, lu atur lah, ya, motivasi itu anak-anaknya supaya nggak tidur, ya. Nah, itu aja baru masalah dari soal tidur sama nggak datang rapat. Oke ya, gue denger juga isunya nih, ada undang-undang yang mestinya udah rampung tapi kagak rampung. Seperti undang-undang ini nih, ya kan? Nggak tahu deh alasannya kenapa. Nah, bisa nggak itu di KPI kan? Bisa. Misalkan kita bilang persentase undang-undang yang berhasil diselesaikan secara tepat waktu atau sesuai dengan deadline-nya. Saya pikir semua undang-undang pasti ada program, ada agendanya dong gitu ya. Supaya kita tahu nih berapa persen yang masih mangkrak undang-undangnya, ya. Dan yang mangkrak ini ya harusnya dilaporkan dong ke rakyat gitu loh. Kenapa ini masih mangkrak?
kenapa belum ada keputusan? Ya, dipikir rakyat bisa lupa, jejak digital membantu rakyat untuk mengingat. Nah, yang ketiga nih, bisa aja Kak Sam dia bikin undang-undangnya selesai, tapi yang undang-undang yang dibikin tuh ngaco gitu kan. Oke, yang bikin ngaco. Nah, biasanya kalau udah ngaco atau baru mau ngaco kayak kemarin ya, mau tiba-tiba ngerevisi lagi tuh ya, itu kan ditandai dengan demo, ya kan, dengan demo. Bisa juga kita kasih KPI jumlah demonstrasi, ya mau itu kecil mau besar kayak pokoknya tetep aja demonstrasi. Jumlah demonstrasi yang terjadi selama masa kepemimpinannya dia, ya, karena ulah atau tingkah laku si DPR inilah, gitu ya, bisa aja, oke? Ya, karena yang gua kesel adalah kita harus demo dulu gitu baru didengar, ya kan? Kalau kita nggak demo, kalau nggak ribut di internet gitu ya, kayaknya tuh kemarin revisi undang-undang tetap jalan tuh. Kalau zaman sekarang itu kita punya percakapan di sosial media itu udah bisa diukur sentimen positif, netral, sama negatif. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi salah satu KPI. Berapa persen, kalau nggak salah ya ukuran itu persentase sentimen negatif dari sosial media atau dari internet lah, apapun pembicaraan yang ada di internet tuh bisa diukur. Kita mau lihat berapa persen orang yang negatif. Saya pikir kalau nanti buzzer yang menegatifkan, saya pikir nggak akan cukup kuat gitu ya untuk menggiring arah sentimennya. Tapi kalau rakyat mau dia pemilih kemarin milih paslon 1, 2, 3, ini udah nggak ngaruh sekarang. Semua pemilih yang milih nomor berapapun udah nggak ngaruh, semuanya hanya ngelihatnya adalah semua udah bersatu menurut gua. Jadi pasti di internet pun sentimen negatif, positif atau netralnya itu udah bener-bener suara rakyat. Kalau ada buzzer dan segala macam, gua rasa nggak akan mampu untuk melawan. Jadi KPI-nya bisa dibilang sulit untuk dimanipulasi. Oke, kalau udah ngomongin versus suara rakyat gitu ya. Nah, jadi menurut gue itu bisa jadi salah satu KPI ya, persentase sentimen negatif terhadap si DPR. Yang lainnya apa lagi? Masih banyak gitu ya. Gue nggak tahu secara detail, gue bukan orang politik. Apa sih sebenarnya kerjaan DPR? Apakah hanya mengesahkan undang-undang, revisi? Tapi yang gue pengen tahu juga adalah apa sih dampak dari undang-undang yang mereka sahkan atau revisi itu? Dampaknya itu apa gitu? Nah, kalau gue tahu tentang dampaknya, 1 atau 2 case, nah mungkin gue bisa bantu bikinin juga tuh KPI-nya. Nah, jadi teman-teman DPR kalau butuh bantuan untuk membuat KPI bisa langsung hubungin saya ya kalau berani, karena kalau udah punya KPI nanti ketahuan loh kerjanya itu bagus apa enggak gitu. Berani nggak punya KPI? Itu pertanyaan saya ya. Kalau berani, yuk datang ke saya bikinin KPI-nya, kita umumkan ke masyarakat gitu ya, lalu kita nanti akan sama-sama lihat lagi hasilnya gimana ya. Karena kan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di DPR kan nggak mau dong kalau hanya dipandang negatif. Kalau gitu bikin KPI ya, biar ketahuan hasilnya benar-benar bagus atau enggak gitu. Nanti yang nentuin KPI-nya apa? Rakyat, bukan saya, tapi saya bantuin rakyat. Kalau bisa nanti kita bisa atur lah, bikin sistem polling kayak atau apa kayak gitu. Menarik gak? Nah, buat teman-teman nonton, kira-kira menarik gak ya kalau setiap anggota DPR, bukan hanya ketuanya, itu punya KPI yang dimana rakyat yang menentukan, sehingga itu benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan wakil parpol. Semoga didengar. Bye-bye.